Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast Khotcast, bicara bincang santai tentang seputar kaligrafi. Bersama kami kawan kita Akhi Jalal. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Jalaluddin. Assalamualaikum. Gimana kabar antum Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan, alhamdulillah kita bisa mengadakan pertama kali atau kali pertama kita untuk bicara bincang santai, substantif ya pastinya untuk bicara seputar kaligrafi. Dan insya Allah akan kita mengulik, kita membahas, kita merefleksi tentang keilmuan, terutama dalam perjalanan kaligrafi sejauh ini. Gimana Jalal? Menurut antum Ustaz? Jadi kita ini sudah masuk era digitalisasi. Ya, kaligrafi memang kalau kita lihat dalam perjalanannya itu sudah hampir 14 abad lebih, bahkan mengiringi perjalanan agama Islam khususnya ini dan perjalanan Arab gitu. Jadi kalau saya ingin bertanya ke antum yang memang background antum kan adalah pegiat kaligrafi digital khususnya. Gimana menurut antum digitalisasi itu? Ya, jadi digitalisasi itu kita perlu tahu dulu ya. Jadi apa sebenarnya arti digital itu tanpa kita kaitkan dulu dengan hot ya. Ini kalau saya lihat tuh digital itu kan artinya sesuatu yang atau segala sesuatu yang berkenaan dengan angka. Dalam hal ini angka yang dimaksud di situ adalah angka coding ya. Sebagaimana kita memaknai media digital itu atau yang kita kenal selama ini juga nama lainnya elektronik ya. Jadi segala sesuatu yang dia bisa diserap oleh media digital, kita bisa menyebutkan sebagai komputer, laptop atau gadget ya, kemudian mesin itu bisa dikatakan sebagai digital. Maka digital ketika diubah menjadi digitalisasi berarti kan hot ini atau kaligrafi ini dia kena ya, oleh alat-alat atau perangkat-perangkat tadi itu, sehingga hasil dari produk digitalisasi itu kita melihat kaligrafi dan mengakses kaligrafi itu menggunakan gawai ya, menggunakan perangkat seperti itu. Jadi tampilan utuh daripada hot itu atau kaligrafi itu dikonsumsi melalui perangkat digital itu, gitu Ustaz. Kalau sekilas ya. Dan kalau tadi Ustaz Maulana menanyakan perkembangannya ya, pada saat ini memang kalau saya lihat berbagai perkembangannya tentu baru-baru ini terkhusus mungkin 3 tahun terakhir itu kita lihat ada aplikasi, kemudian ada gerakan-gerakan yang menjadikan tulisan itu sebagai alat yang disambungkan ke aplikasi. Jadi kita udah nggak perlu nulis, jadi tinggal ngetik yang keluar itu hot gitu, kaligrafi gitu. Oh, jadi memang kaligrafi sekarang ini medianya bukan manusia lagi gitu, atau bahasanya sudah dibantu dengan aplikasi tersebut gitu? Ya betul, sama halnya kayak gini deh. Kita dulu itu waktu mahasiswa mungkin tahun-tahun era di bawah 80-an ya, itu kan kemungkinan kan dia nulis ya. Kan kalau ditarik nih ya, orang-orang yang bergelut di dunia akademik membuat naskah-naskah. Kalau ditarik nih, kalau zaman sekarang kan kita punya Microsoft Word ya, kita punya laptop, apapun itulah untuk mengetik, dan itu sangat mudah sekali. Jari itu tanpa ada halangan kan. Kemudian kalau ditarik lagi, sebelumnya itu kan ada mesin ketik yang kalau kita ngetik tuh lumayan, nah, tek gitu kan. Ditarik lagi kemungkinan kan nulis tangan gitu. Nah itulah sama halnya kayak kaligrafi ya, kayak hot Arab. Jadi sebelumnya itu mungkin dulu ya sangat manual dengan tangan, kemudian sekarang ini tadi seperti saya bilang, jadi dia sudah tetap pakai peran manusia tapi tidak seutuhnya gitu, sudah dibantu. Jadi tinggal ngetik, yang ngetik itu kan nekan saja kan, tak gitu, tanpa ada effort usaha untuk mengelola tangan kita ini. Jarinya gitu ya. Oh, jadi kayak kalau di Word itu kayak tradisional Arabik gitu ya?
yang memang udah bentuk khot itu memang sudah sampai sesederhananya kayak khot yang di Word itu ya. Betul. Atau bahkan lagi yang lebih canggih lagi yang memang sudah tersusun huruf-huruf, kemudian kita tinggal milih jenis khotnya apa, kemudian kalimatnya bagaimana, nanti mesin itu akan mengelola gitu ya. Betul. Kalau aplikasinya sendiri itu kan maraknya itu dia di Hot Sulus. Di orang itu dia tinggal mengetik tulisan yang dia inginkan, misalnya nama lembaganya atau apa gitu dengan bahasa Arab. Di aplikasi itu sudah menyesuaikan sambungan-sambungannya. Nah, hanya saja tetap memang ada peran manusianya untuk menyusunnya. Jadi kayak susunannya itu dia ini. Cuman itu kadang kan kalau dia dilihat oleh orang yang paham Hot Sulus ya pastinya ini agak janggal gitu. Karena nggak semua yang pemakai aplikasi itu dia kan paham kaligrafi, paham Hot secara kaidah, secara seninya itu mungkin kurang dapat. Itulah resikonya memang. Nah, tapi kan tadi dia di aplikasi ya ada, kemudian di hal lainnya itu juga tadi misalnya kita nulis nih huruf abjad Hot Naskhi gitu. Kemudian nanti memasukkan coding itu, memasukkan huruf-huruf itu ke dalam aplikasi yang sudah disusun oleh para ahli coding ya, para ahli aplikasi. Kemudian dia meng-create sendiri. Jadi dia udah berapa macam karakter sambungan huruf itu. Bahan dasarnya tulisan kita itu dia bisa meng-create itu. Nah, tentunya tidak seperti tulisan tangan gitu. Cuman hal itulah yang membantu. Nah, kemudian kalau ditanyakan misalnya berapa jenis untuk digitalisasi ini tentu banyak ya. Misalnya kayak kita nulis kemudian nanti menjadi tulisan yang diedit di CorelDRAW itu juga bisa disebut digitalisasi. Jadi menggunakan vektor tadi ya, aplikasi vektor tadi ya seperti. Iya, dengan bentuk vektor ya, jadi bisa diolah, warnanya bisa diganti-ganti. Jadi memang kayak menyerap karakter tulisannya, betul. Kemudian jadikan digital gitu. Ya. Bisa kan aplikasi banyak ya, ada Inkscape kah itu kan, atau CorelDRAW atau Photoshop atau segala macam. Photoshop juga bisa, nggak hanya CorelDRAW. Illustrator juga bisa. Tadi antum sudah menjelaskan beberapa banyak ya untuk digital itu. Penjelasan lumayan detail. Anda mau nanya, Ustaz, apa sih dampak positifnya nih kalau kita lihat di zaman sekarang ini, dampak paling konkret positifnya untuk khususnya perkembangan kaligrafi sendiri. Terlebih fokusnya adalah di klasik gitu. Kan kalau kita tahu kan namanya hot klasik itu kan bagaimana kita melestarikan tradisional khizanah Islamiyah. Otomatis kan kita menggunakan guru kah itu, proses taklimnya dengan guru, dengan ustadz, apalagi bersanad ya, yang seperti Bait Hot ini kan, yang Ali Hamidi itu. Nah, bagaimana nih perkembangan digitalisasi ini? Apa sih yang saya antara ada tanya untuk negatif ya, tapi sekarang apa sih dampak positifnya, khususnya dalam penyebaran kaligrafi klasik ini? Dari proses tadi ya, dari awal, kemudian pengajaran, kemudian yang berkaitan dengan tersebut. Nah, kalau segi dampak positifnya memang dia bisa menjadi penghubung atau wasilah kepada next era. Jadi sama nih, kita main analogi, berbagai macam sudut pandang kita bisa pakai. Ya misalnya sama kayak hukum fikih misalnya, ya kan? Bagaimana dia ketika zaman terus berkembang, dasar-dasar hukum fikih atau usul fikih juga itu akan melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan esensi hukumnya. Ya, tetap terjaga semuanya. Jadi nggak ada yang melenceng. Al-Quran Sunnah tetap jalan kan gitu ya. Nah, misalnya dia nanti sistemnya kan kalau di hukum Islam itu dia masukkan kasus-kasus kontemporer, kemudian dikaji kan gitu. Nah, sama sifatnya kayak kaligrafi tadi yang disebut klasik itu, jadi bagaimana penyesuaian di era zaman sekarang. Begini, kalau dia tidak bisa berbaur dengan digital, nanti ya dia akan
mungkin orang pandangan positif dia menjadi sisi eksklusifnya. Bahwa klasik ini eksklusif, dia nggak bisa disandingkan dengan digital. Kalau orang memandang positif begitu, tapi kalau orang memandang negatif kan nggak begitu. Akhirnya nanti hot itu kaku nih gitu. Ya, artinya jamit. Iya, jamit. Gerak. Ya akhirnya dia akan belok yang lain gitu. Akhirnya kaligrafi yang tadi disebutkan juga ada kaitannya dengan keislaman ya, dia bisa menyampaikan pesan-pesan lewat kaligrafi begitu. Ya pada akhirnya dia ya terpaku saja. Jadi seakan kalau kita mau menuju Jakarta nih, kita punya jalur Pantura, jalur Jogja. Kita maunya gitu. orang malah jalan aja gitu ya, nggak mau naik kendaraan-kendaraan tadi ya. Kalau ini kan seakan-akan jalurnya hanya satu gitu. Nggak boleh hanya lotol misalnya, dipaksa lotol. Ya kan? Ya sama, misalnya kalau misalnya kita ingin di zaman sekarang nih yang orang gadget di mana-mana, terus ahli coding juga udah mulai berkembang dan lain-lain sebagainya. Itu ketika dia ingin berkenalan nih dengan kaligrafi, sekalipun mungkin dia bukan orang kaligrafi. Nah, itu ya sudah, misalnya kita anggap ini ya kita anggap negatif ya, maka dia tidak bisa masuk ke ranah-ranah itu. Pada ujungnya nanti bahwa hotline itu nanti nggak berkembang gitu. Berkembang di sini dari sisi distribusinya ya, distribusi dalam hal pengetahuan kaligrafi ini, kemudian dari sisi keindahannya, dari apa itu tidak bisa menyebar maksimal gitu, terus di zaman sekarang gitu. Jadi dia bisa menjadi wasilah dan positifnya seperti itu ya, untuk menyebarkan secara lebih luas lagi dan bisa lebih familiar gitu, sehingga dia tidak menjadi eksklusif yang mana dirasakan hanya sebagian orang yang memang ahli kaligrafi kan gitu. Jadi dia bisa lebih friendly, bisa diakses oleh banyak orang gitu. Gitu Ustaz. Tadi menarik nih, Antum kan tadi menyebutkan tentang distribusi segala macam. Berarti kalau boleh disimpulin ya, untuk yang tadi itu bahwasannya digital ini memang ranahnya itu tidak bisa masuk ke semua ranah ya. Kan memang ranahnya kaligrafi itu kan contoh seperti tadi yang bilang distribusi. Berarti kan penyebaran, pengenalan, kemudian pengajaran metodenya gitu kan. Yang sampai sekarang juga mungkin zaman di bawah tahun 2000 itu kan memang nggak pernah kita dengar namanya Google ya, seperti itu. Dengan email sekarang, dulu masih kenal Yahoo dan segala macam. Nah, kemudian berkembang sekarang kita dalam penggunaan metode belajar juga menggunakan wasilah itu kan untuk mengirimkan file sehingga bisa mempermudah. Jadi kita mungkin kita bilang yang digital itu adalah proses dalam penyebarannya itu gitu. Bukan berarti sampai kaidahnya pun sehingga menjadi bergeser seperti itu. Gitu Set ya. Begini Set. Mungkin saya akan mengutarakan ini ya, bagaimana dalam kaligrafi itu kita punya banyak orang, model jenis orang. Misalnya ada orang di situ yang memang dia pegiat kaligrafi. Tadi disampaikan metode pembelajaran. Nah, tapi kita mesti tahu dulu nih, gitu, bahwa kaligrafi itu dia sekelilingnya ada berbagai jenis orang yang bisa jadi dia bukan pegiat atau penulis kaligrafi, tapi dia suka kaligrafi, ya kan? Kemudian dia suka kaligrafi, dia melihat bahwasanya oh ini indah sekali, gitu. Kemudian dia tidak suka kaligrafi, tapi dia penjual produk kaligrafi itu banyak juga, gitu kan? Iya, makanya. Nah, kemudian nanti ada lagi dia tidak suka kaligrafi, tapi dia jual alat kaligrafi, juga bisa juga. Alat-alatnya doang dia jualan, gitu kan? Tanpa ada kaligrafinya gitu, itu juga ada. Nah, maka tadi dia digitalisasi ini yang saya katakan dia dampak positif itu dia akan meluas ke segala arah, tidak hanya pegiat kaligrafi gitu kan. Nah, maka sebetulnya kalau digitalisasi ini disematkan, ditujukan kepada pegiat kaligrafi. Dalam hal ini pembelajar kaligrafi, kemudian seniman kaligrafi, ya dalam hal kaligrafer yang dia khusus, apalagi di kaligrafi klasik gitu, itu akan menjadi suatu pembahasan yang berbeda gitu, ya kan? Maka ketika digitalisasi ini disematkan ke mereka, ditujukan ke mereka, ya tadi tentu hal positifnya bisa jadi akan berubah. Gitu. Berarti kita ini posisinya, memang posisi kita tuh dalam tanda kurung ya, hanya
bukan hanya sebenarnya, memang manfaatnya untuk penyebaran luas gitu ya, Ustaz ya. Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Jadi memang paling berat itu adalah penyebar luasan mudah untuk digitalisasi karena emang informasi dipermudah, ya kan ya. Dari media sosial, kemudian dari media sosial yang di Instagram kah itu atau YouTube kah itu segala macam. Berarti yang mungkin bahasanya kalau misalkan digitalisasi itu dianggap sebagai pengalihan gitu, pengalihan daripada orang-orang yang berubah jadi robot kemudian menggantungkan kepada sistem-sistem tadi. Itu kan salah satu yang menjadikan khawatir Ustaz ya. Kita kekhawatiran kita. Bagaimana menurut Ustaz untuk sisi negatifnya apa kira-kira? Kalau kita bicara positif tadi ya. Gimana untuk yang hal-hal yang paling menurut antum nih yang paling negatifnya apa sih kalau di digitalisasi itu? Digitalisasi apa? Baik, kalau saya sih melihatnya bahwa kalau negatif itu berarti kan buruk lah ya. Buruk. Nanti dia akan relevan dengan kalimat buruk, kemudian dengan kalimat kemunduran gitu kan, dengan kalimat mengancam gitu kan. Ancaman bagi para seniman kaligrafer gitu kan, seniman kaligrafi. Nah, kalau bagi kami tentu di sini nanti masuk ke tantangan dulu ya. Bahwa kalau challenge, kalau misalnya negatif itu nanti diawali dengan challenge. Ini tantangan bagi para kaligrafer pegiat kaligrafi yang klasik ya. Yang memang dia menulis, kemudian dia belajar, dia menguasai kaidah, membuat karya yang klasik yang tanpa ada editan-editan dan kalaupun dia tadi bergaul dengan digitalisasi itu hanya sekedar scan saja, scan buat karya itu kemudian dia mengupload ke Instagram, ke media sosial lainnya, hanya itu saja. Dan itu sebenarnya meskipun dia bersinggungan dengan digital, itu bukan digitalisasi kalau menurut kami ya, karena dia esensi gambarnya, karena kita bergelut di seni visual ya, seni rupa, maka itu kalau sekedar dia memfoto, men-scan, tapi dia yang dia scan itu memang tulisan tangan murni, itu masih tergolong hot klasik dan belum tercampuri oleh digitalisasi. Kecuali kalau itu sudah dicomot oleh Photoshop ya, kemudian di edit-edit, itu baru sudah menjadi item itu. Apalagi dia sudah masuk ke dalam aplikasi yang kemudian itu dipotong-potong kaidahnya itu. Nah, tentu tadi tantangan ini adalah ditujukan kepada kaligrafer klasik, di mana bahwa pegiat kaligrafi klasik harus tetap eksis dengan dia memperdalam kaidahnya, mengajarkan banyak orang tentang kaligrafi klasik dan bisa melestarikan gitu. Karena betul kita harus fair dalam menilai, dalam menyikapi bahwa nggak semuanya negatif dan nggak semuanya positif ya. Kalau semuanya positif nanti ya tadi bakal orang mempermudah saja bahwa ya kaligrafi hanya sebatas ini. Ternyata tidak kan. Atau kalau diambil terlalu negatif nih, dampaknya negatif banget gitu. Kita nggak bisa bergerak di lini-lini digital itu kan. Maka tadi tantangan sisi negatifnya adalah kalau sampai kaligrafer klasik ini tidak berkembang dan tidak solid, tidak memperkuat diri dalam memproduksi karya-karya yang klasik gitu ya, itu maka ya kemungkinan akan tergerus ya, Jadi gitu. Nah ini nanti masuknya ke ancaman-ancaman, misalnya pegiat seni sudah menang gitu. Saya menganalogikan simpel saja. Misal kita ada dalam satu kelas, anggap saja lingkungan kita hanya satu kelas 40 orang gitu ya. 40 orang. Kebanyakan dari mereka sebelumnya itu adalah suka dengan kaligrafi klasik dan mereka penulis kaligrafi klasik. Nah, kemudian kita taruhlah beberapa gadget di situ. Gadget, laptop, komputer, segala macam media-media, kemudian juga ada yang pinter aplikasi sih masuk situ. 40 orang ini pada akhirnya dengan ada kehadiran alat-alat digital itu akan terpengaruh dengan digital tadi. Nah, tadi kalau dia larinya ke arah negatif, anak-anak yang 40 tadi ya itu nggak kuat dengan alat digital tadi. Kemudian semua karya-karya kaligrafinya dialihkan ke sana tanpa meninggalkan yang orisinil gitu. Oh, jadi dia tidak lagi mengasumsi atau bahasanya menggunakan hal yang orisinil itu, Ustaz. Iya. Okay. Untuk ini, Ustaz. Jadi tadi sempat terbesit ya untuk bagaimana untuk menjaga ini kan masuknya negatif ya. Iya.
gimana kasusnya nih kalau misalkan terjadi nih? Ini memang kita langsung ke mulai inti ya, maksudnya mulai sedikit agak pinggir jurang gitu kan. Gimana kasusnya? Jadi kasusnya gini, ketika kita di media sosial, kan, oke lah kalau di image yang di searching engine yang di di Google itu kita cari kaligrafi Jali Diwani, entah itu Diwani atau Nasa Alik atau Naskhi, dan karya orang yang muncul nih. Gitu. Nah, kan nggak semua khotot-khotot yang memang kita yang belajar dengan guru kemudian kita menulis di atas mokohar gitu, kita cantumkan tauqi di situ. Bagaimana antum menyikapi hal ini untuk menjaga originalitas? Karena juga nggak banyak untuk ya kita nggak tahu ya. Contoh nih, tulisan ini kan bisa diakses di luar negeri atau orang Yaman atau orang Sudan atau orang Baghdad lah menulis kaligrafi, kemudian dia dalam satu waktu dia upload aja gitu. Kemudian kalau kita orang Indonesia nih atau siapapun itu mengakses itu akun tertentu, kemudian kaligrafi ini dicomot kemudian di-print bebas. Nah, bagaimana antum menyikapi itu? Atau memang ketika kita sudah masuk ke digital itu kita sudah udah tawakal ala Allah gitu. Kita niat ibadah, kemudian kita hadiahkan ke masyarakat. Karena orang berpikir gini, ketika kita udah masuk ke free access yang di ini, berarti kan semuanya dalam tanda kutip ya. Itu ketika dia tidak ada bahasa itu caption yang ini dilindungi, hak cipta segala macam, berarti dia izin bebas karena dia sudah upload di media sosial yang bersifat umum. Nah, gitu. Bagaimana antum menyikapi itu? Sebahaya apa sih gitu? Kalau ini yang antum tanyakan sedikit geser ke ranah etika, ya kan? Iya, kabar media yang itu sebagai ancaman ya. Iya betul ya, prosedural gimana? Ya itu ya sekali lagi tadi itu kan digitalnya berada di sisi uploadingnya kan. Upload karyanya itu kemudian dia bisa beredar di dunia maya gitu. Ya sekali lagi itu bukan yang dimaksud dengan digitalisasi kaligrafinya karena dia hanya alat untuk ini. Nah, cuman yang fokus ke tadi yang mengenai hak cipta ya, kemudian bagaimana ini kan buah dari digital toh? Ya. Buah dari digital sehingga mengancam tadi. Kan HP ini kan bisa jadi kemungkinan yang tadinya itu dia on cloud klasik, kemudian digital, kemudian orisinnya hilang. Akhirnya sembarang orang pakai. Nah, kan jadi bahaya gitu. Nah, begini, maksud saya kalau yang digital itu ditinggalkan, yang klasik ditinggalkan itu bukan berarti yang karya-karya diakses ke dunia maya atau dunia digital, bukan. Sebetulnya maksud saya yang tadi digerus ke arah digital semua, itu orang nggak lagi mau nulis hot, lalu kemudian dia hanya download aplikasi terus nulis gitu aja. Terus dia ngetik di aplikasi itu. Bukan yang model kemudian hotnya di scan, diupload ke dunia maya melalui perangkat digital, bukan itu. Itu kan produk hasil dari digital filenya itu kan tetap masih kaligrafi klasik. Ya, hanya saja bentuknya file gitu. Nah, yang konteks digitalisasi ini kan tadi ya kan bagaimana ancamannya itu para pegiat kaligrafi ya di sisi para proses pembelajaran, pada proses orang-orang yang bergelut di dunia pameran kaligrafi klasik, lomba kaligrafi klasik, itu akhirnya mereka tergerus ke arah digitalisasi yang memang perangkatnya tadi dia mengubah esensi tulisannya ke vektor gitu. Itu yang dimaksud situ, sehingga tergerus dan akhirnya nanti terbawa ke arus sana semua. Itu yang menjadi negatif. Cuman kalau dalam hal tadi saya lihat digitalisasinya bukan dia bukan digitalisasi ya, tapi bagaimana perangkat digital mengangkat kaligrafi klasik kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas yang dia bisa menyomot-nyomot karya-karya siapapun kan gitu. Dampak dari digitalisasi yang bagian lah ya. Sebenarnya kalau itu bukan ya bisa juga sih. Sebenarnya itu juga berkenaan dengan digitalisasi karena fisiknya karya sudah menjadi gambar kan gitu ya. Ya bisa digitalisasi. Cuman itu ya digitalisasi yang hanya merubah tulisan fisik berubah menjadi file aja gitu kan. Maksudnya gini,
kan ada sifat originalitas kan di situ ya. Itu gimana menurut antum di sana? Oh iya, makanya ini punya siapa, kata bahu siapa gitu. Ya itu tentunya harusnya masih diperhatikan ya. Jadi tidak sembarang nyomot sana sini. Apalagi begini yang kaitannya dengan misalnya dipakai buat masjid, pakai buat yang sesuatu yang besar ya. Coba kita bayangkan kita mendirikan masjid, apalagi masjid sekelas Masjid Agung ya. Masjid terbesar di bahkan sekelas provinsi. Ya masa iya tulisan hotnya nyomot dari internet, kemudian tauqinya dihilangin, apalagi nauzubillah kan. Nah, kalau tauqinya masih ada masih mending, bahwa dia mengaku ini tulisannya misalnya Muhammad Oscai, kemudian Daud Bektas, itu masih mending kalau dicantumkan, meskipun juga gitu amat sih gitu, kenapa nggak bikin sendiri aja gitu, atau manggil kaligrafernya terus menuliskan lagi, kan gitu lebih bagus ya. Ini kalau nyebut contoh saya seru kayaknya. Kalau nyebut contoh seru kayak. Tapi kita enggak lah. Oke. Tapi gini, sebenarnya saya ingin membuka ya kajian tentang digitalisasi itu. Memang semua itu ini yang menjadi isu yang hangat ya. Isu hangat. Karena gini, kalau saya juga dilihat ya dari konteks digital itu uncontrol. Seakan liar banget gitu. Liar banget gitu. Jadi apalagi digitalisasi itu kan berkaitan dengan elektronikasi lah, yang sifatnya itu memang elektronik, yang tergantung mulai daripada angka-angka kemudian jadi segala macam. Itu jadi kemungkinan ya tadi mungkin effort orang-orang itu makin kurang daripada yang biasa gitu. Betul effortnya sangat kurang sekali. Makanya kan terjadi cekcok di dunia maya ya, di Facebook, di mana-mana itu begini, ada permasalahan ketika lomba kaligrafi klasik ada yang menang, kemudian ada yang nyinyir gitu. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kami tidak mau menyebutkan namanya ya. Tapi itu bukan di negara kita. Ada ya. Dia menyinyirkan orang-orang yang juara, kemudian mengatakan bahwa ini tulisannya dibuat dari Corel Draw nih, dari ini di Photoshop kemudian dipotong ya. Karena dia lihat ini sama alifnya sama, wawnya sama. Oh, ini bukan tulisan tangan kayak gitu kan. Sebenarnya ini saya mau bedah nih kasus ini misalnya ya. Saya mau berargumen bahwa misalnya nih kalau dia mengkritisi tadi ini bukan tulisan tangan nih gini. Pertama kalau asumsi dia begitu, saya mau kritik asumsi dia bahwa itu dia mengatakan bukan tulisan tangan, pasti tulisan tangan dong. Karena yang sampai di tangan juri itu sudah berbentuk, ada tintanya, ada bekas goresan dan segala macam, ya kan. Sekalipun dia berasumsi itu bukan tulisan tangan, itu tetap tulisan tangan. Oke, kita bergeser. Mungkin di balik itu dia mengcopy huruf ya, misalnya nyomot dari Sami Afandi atau dari mana, kemudian alifnya digotong gitu. Meskipun juga nggak ya, ini nggak etis ya. Ya kurang etis. Tapi ya kalaulah kita bergeser ke kasus itu, misalnya di nyomot huruf-huruf itu, ya tadi ya bahwa itu masih tulisan tangan gitu kan. Tapi ya mungkin ada sisi dia mengcopy segala macam. Tapi kan nyatanya para orang-orang yang dituduh itu membuktikan bahwa ini latihan saya gitu kan. Ini ada ini garisan saya, ada halaman-halaman yang rekaman bagaimana dia berproses membuat. Ya betul sekali. Nah itulah sebetulnya yang seru ya di dunia kaligrafi, tapi menjadi bahan omongan di media sosial gitu. Ya mungkin ini Zed, kalau Ana lihat ya dari kaligrafi klasik itu memang kekuatan kaidahnya memang dilindungi banget ya. Maka kita mau nggak mau kita harus bersyukur nih pada lembaga-lembaga yang mengadakan lomba gitu kan, yaitu di negara Afrika itu atau di bagian di Turki atau di lain sebagainya. Karena mereka secara nggak langsung nih kalau saya lihat ya, itu mereka ketika menangkan lomba menghadirkan juri, dan situ kan otomatis kaidah itu kan masih terjaga gitu. Jadi meskipun sekarang bagaimanapun digital itu berperan ya, berarti mereka pun punya peran di situ dalam mengawal lah digitalisasi dengan adanya lomba-lomba tersebut ya. Gimana Bang Tumsat? Betul. Kalau menurut saya kalau tadi disebutkan peran-peran lembaga, gerakan-gerakan dari ya kumpulan-kumpulan komunitas itu sangat berarti sekali. Karena jangan dikira ketika ada satu penyelenggaraan misalnya di Irsika di Turki, di Ujairah di UAE, kemudian di berbagai macam negara dan ya bisa internasional, nasional atau lokal ya. Itu semua sangat ada efeknya. Dampaknya besar sekali. Wah,
itulah bagaimana kita berposisi. Kita sekarang berposisi sebagai kaligrafernya gitu kan. Ya kita kan tahunya lingkup-lingkup kita sesama kaligrafer, kemudian paling dengan guru kita, kemudian membahas tentang kaligrafi itu sendiri. Tapi orang yang tadi saya bilang bagaimana kaligrafi ini dikonsumsi orang-orang yang masyarakat luas yang dia bukan pegiat kaligrafi tapi dia suka kaligrafi, itu sangat diapresiasi. Ya kan, dibawa ke ranah-ranah kementerian ya, di mana gitu kan, itu sangat menjadi apresiasi, apalagi ada yang juara internasional gitu. Itu berbagai institusi kadang meliput itu, jadi bagaimana ada orang Indonesia nih juara di mana itu diliput juga, dan itu menjadi suatu kebanggaan menurut saya begitu. Oke, ini menarik nih, semakin menarik kajian kita nih. Coba saya ingin mengkaitkan nih, sekarang kan udah 2 point berapa ya, mungkin 4 point atau bahkan 5.0 gitu loh, atau bahkan ke AI gitu ya. Antum bagaimana mengamati sejauh mana sih AI itu bisa dipakai dalam dunia kaligrafi klasik? Sejauh apa AI itu difungsikan atau sedekat apa kita dengan AI, atau AI itu masih AI itu nantilah gitu bahasanya, atau kita masih bisa menggunakan yang sekarang karena AI itu kan baru belakang ini aja gitu. Bagaimana? Kalau ya sebenarnya saya nggak pakai AI ya. Saya juga belum tahu untuk kalau kaligrafi dimasukkan ke AI jadi bagaimana. Tapi kan simpelnya kayak kita misalnya foto dimasukkan ke AI itu kan jadi bagaimana gitu kan. Kemudian foto gedung aja kan dimasukin AI jadi seakan dibawa ke masa lampau gitu kan, gedungnya berubah. Nah kalau hot itu ya otomatis kan begini, poinnya itu ketika dimasuk AI dia akan berubah kan, intinya begitu. Entah menjadi lebih bagaimana, kemudian ada modifikasi sedikit diisi oleh AI gitu kan ya, karena dia mesin juga kan. Menurut saya poinnya di situ gitu. Bagaimana kalau AI ini tidak terkontrol ya, maka dia akan merusak kemana-mana gitu. Tidak hanya di kaligrafi, ini kita bawa ke ranah yang lebih, kita seret nih ke bawah ranah yang lebih umum ya. Tadi mungkin masukkan kaligrafi, saya bilang kalau di kaligrafi ya tentu tetap harus dikontrol gitu kan. Dan kalau kaligrafi dimasukkan ke AI, saya belum pernah ada melihat hasil dari produknya. Artinya hasil dari bagaimana kaligrafi sudah di ekspor melalui AI itu saya belum pernah lihat. Cuma saya pernah lihat ada satu gambar di mana gambar itu mencerminkan orang yang lagi mengajarkan kaligrafi. Kemudian itu AI, itu saya kira itu AI. Kemudian ada murid-muridnya. Ya bentukan AI kan biasanya kayak kartun gitu kan, agak kayak animasi gitu. Itu tulisan kaligrafinya tidak bisa ditampilkan. Bisa, cuman sangat jauh sekali dari bentuk kaligrafi yang aslinya gitu. Jadi acak-acakan gitu. Tapi saya gini, kalau AI yang mungkin saya kira ya, atau ke depan nanti yang kecerdasannya yang luar biasa lah. Jadi kalau saya lihat AI itu jadi kayak gini kalau di kaligrafi. Nanti contoh nih, AI ini mesin ini kan biasanya kan masukkan data-data ya, semua masuk. Nanti sifatnya adalah buku Muhammad Izzat, bukunya Yusuf Zanun, itu semua direkam sama AI. Dengan alif mufrad seperti ini, alif ba ini sama huruf asasi, huruf direkam semua. Nah kemudian nanti ketika itu dia bentuknya seperti foto gitu kan, atau dia men-scanning gambar, daras contohnya. Ini kan masuk ke pembelajaran. Jadi dia melihat nih gambar tulisan. Nanti ketika dia melihat gambar itu sama AI itu langsung dikoreksi. Ini salah, ini kurang miring gitu. Nanti saya kira ntar ke arahnya malah bisa jadi ke sana, bisa mengkoreksi-koreksi yang mendeteksi lah ya. Ini huruf ini nggak sesuai dengan seperti ini. Karena kalau di perjalanan yang sekarang yang memang udah canggih banget ya, saya nggak bisa menyebutkan itu beberapa aplikasinya, itu gambar-gambar bisa langsung dikoreksi gitu. Apalagi sekarang tulisan grammar lah yang di mesin AI yang di ChatGPT gitu. Karena saya kira itu sampai ke sana arahnya. Kalau memang ada yang mau ngurusin lah, kecuali kaligrafi. Tapi kayaknya kaligrafi nggak terlalu menarik untuk dunia orang banyak sih seperti itu. Iya betul. Gambaran seperti itu ya mungkin saja bisa terjadi. Karena kan sistemnya AI itu kan dia kayak mengumpulkan data, merecord data, kemudian meskipun pinter-pinternya tetap aja ada bodohnya juga. Bodohnya apa kalau kita matiin mesinnya mati. Ya enggak. Maksudnya ya boleh aja ada arah ke sana, cuman tetap semuanya kita perlu pengawalannya. Ya kalau menurut saya sih eksistensi kaligrafi klasik ya ketika disandingkan dengan tantangan digitalisasi. Ya selama para pegiatnya itu atau para penulisnya itu masih eksis, maka hal mengenai kaligrafi klasik juga akan eksis gitu. Sebagaimana penghafal Al-Quran, kalau mereka terus melahirkan terus setiap tahunnya penghafal atau hufad itu, maka Al-Quran akan tetap hidup gitu kan.
Al-Quran bakal tetap hidup sampai kiamat. Maksudnya dilekatkan ke manusianya ini akan terus eksis gitu kan. Di sana akan terjadi kegiatan, misalnya kalau di ranahnya tahfidz, jadi dia tetap akan ada terus tahfidz sampai ke depannya. Sama kayak di kaligrafi akan ada terus proses penulisan selama kaligrafi klasik itu dilestarikan dengan kegiatan, dengan penulisnya, dan dia tidak boleh gini. Penulis kaligrafi klasik menurut saya boleh dia bersinggungan. Kayak saya sendiri kan juga kadang membuat kaligrafi yang dia sudah diedit di CorelDRAW gitu. Artinya saya juga tidak begitu asing dengan dunia digitalisasi tadi, dunia digital tadi, cuman tetap dia harus tetap menjalankan karya-karyanya, membuat karya-karyanya dalam bentuk klasik gitu kan. Apalagi yang terpenting untuk melestarikan tadi adalah pembelajaran tentunya. Kita harus melahirkan lagi kaligrafer nih setelah kita kan gitu. Ya kalau bisa sih jangan lewat otodidak, kita belajar dengan guru sehingga seenggak-enggaknya kita tahu asrornya, rahasia-rahasianya gitu. Karena memang kita setuju lah, sepakat bahwa berguru itu, belajar kaligrafi berguru tentunya lebih baik kan dibandingkan otodidak. Ya menurut saya itu tadi boleh saja ya AI masuk, tapi kita harus waspada gitu kan. Gitu. Inilah yang mungkin kita diskusikan ya. Jadi tentang digital itu menarik dari awal-awal kita mulai bagaimana berkembangnya kaligrafi, kemudian sampai digital masuk ya tahun abad 17 itu. Bagaimana digital itu bisa ya sedikit menggeser lah. Terutama dalam media bahasanya itu apa ya? Kayak dia itu kalau bisa kita wasal idoh atau bahasa penunjang. Ya kalau dulu kita bisa menyebarkan datang dengan surat segala macam, kita bisa pakai email sekarang. Kita dulu pakai ngirim gambar pakai ya sama juga paket segala macam atau surat, sekarang bisa lewat media-media online seperti itu. Dan nggak bisa dipungkiri juga karena perannya digital itu juga bisa menyebarkan madrasah online gitu kan. Ya, bahkan ya untuk kali ini kenapa kita bicara dengan beliau, karena memang ya kan sejalan kan yang salah satu foundernya ByteHot ini ya memang bisa memanfaatkan kondisi modern itu ya dengan sebaik mungkin sehingga bisa dirasakan manisnya kaligrafi klasik itu di seantara dunia gitu kan ya. Gitu. Mungkin sejalan terima kasih banyak untuk diskusinya untuk pada sore hari ini. Satu kata Ustaz, nanti di akhir nanti, tapi di akhir aja. Satu pertanyaan tapi di akhir aja. Tadi ngomong katanya. Iya, mungkin yang kalau dari saya terakhir saja bahwa kalau kaitannya dengan digitalisasi tadi, bahwa ya sudah kita sebagai pegiat kaligrafi klasik tidak perlu minder ya dengan digitalisasi dan tidak perlu merasa terancam gitu. Pokoknya ya kita cek diri sendiri aja apakah kita sejauh mana kita memegang kaligrafi klasik, sejauh mana kita melestarikan keilmuannya, sejauh mana kita beradaptasi dengan itu. Nah, itu yang perlu kita cross check. Sedangkan digitalisasi itu ya sudah kita berteman saja gitu. Jadi misalnya digitalisasi kaligrafi, di sini ada kaligrafi klasik. Ya udah dua-duanya sama-sama jalan. Kan alat kan cuma alat dan ini materinya ini alat ya udah dikembangin aja. Karena nih kaligrafi digital itu dia akan ada waktu untuk menggunakannya. Klasik pun ada yang menggunakannya gitu. Pameran itu kan rata-rata kaligrafi klasik ya kan, perlombaan. Ya, nah digitalisasi itu nanti dipakai buat mushaf digital ya kan. Kemudian untuk ngetik-ngetik surat-surat dengan media gitu kan. Untuk misalnya dipakai di banner-banner, diubah warnanya, dijadikan desain flyer gitu kan. Itu akan berjalan sendirinya gitu. Jadi nggak usah merasa, justru kita harus mendidik nih para digital ahli-ahli digital tadi supaya nggak sampai belajar ya. Ya kalau mau login belajar nggak apa-apa silakan. Cuman kalau pakar-pakar coding, pakar-pakar digital itu nggak mau belajar ya setidaknya kita bisa berdampingan dengan mereka, bekerja sama, tetap dikontrol begitu. Jangan sampai terlalu ini bahkan sampai merusak kaidah-kaidah yang sangat menyimpang gitu. Misalnya semaunya dan itu yang perlu kita waspadai. Begitu saja dari saya. Terakhir Ustaz, ini satu kata Ustaz untuk para pegiat kaligrafi atau muhibbin lah ya bahasanya, muhibbin atau pegiat atau pelajar kaligrafi, satu pesan buat mereka semua Ustaz. Ya,
Pesan saya mungkin begini. Mungkin kalau menurut saya hidup tanpa seni itu filosofis ya? Enggak, ini karena mau buka puasa. Jadi keluarlah itu senja-senjanya gitu kan. Mungkin nggak ada kopi di sini. Ya, jadi menurut saya ya hidup tanpa seni itu kan garing ya. Kita lihatlah seorang sosok SBY aja dia di akhir masa politiknya ya kan melukis dia. Kemudian beberapa itu juga. Jadi seni itu mempermanis kehidupan. Nah, jadi bagaimana kita ini kalau lagi pusing di apa gitu, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan seni kita itu. Ya, nah intinya karena itu tadi pemanis dalam kehidupan, ya kita eksis aja lah dalam berseni itu. Ya kita yang lagi menulis, yang lagi belajar, ya jangan sampai putus gitu kan, istiqomah aja. Ya, kalau nggak mood sedikit mah wajar gitu kan. Cuman kalau yang nggak moodnya lama bahkan sampai putus, ya itu perlu dipertanyakan gitu. Jadi tadi pesan kami ya silakan menetapkan jalannya di kaligrafi. Masalah kita pengen bisa yang lain ya silakan ya kan. Banyak dulu kaligrafer juga dia pandai memanah gitu kan. Iya benar. Banyak ya. Jadi nggak usah minder gitu. Dia disangkanya orang kaligrafer itu seorang kaligrafer dia hanya fokus khot aja gitu, yang enggak juga lah. Kita juga masih ada skill-skill lain yang kita butuhkan. Apalagi skill yang selain soft skill ya. Bagaimana kita bisa menata diri, bisa latihan berbicara dan lain-lain itu juga kan perlu kan. Gitu. Ya kita mencontoh lah guru kita Syekh Bil'id misalnya. Beliau kalau hanya sekedar kaligrafi kita tidak perlu menanyakan karena sudah ahlinya. Tapi di balik itu bagaimana seorang tokoh itu bisa melejit keliling dunia, bahkan muridnya di mana-mana. Kalau hanya bermodal skill kaligrafi tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa menembus dinding-dinding misalnya keilmuan ya, kultur-kultur di berbagai negara. Tentunya beliau secara keagamaan tentunya juga ahli ya. Persoalan-persoalan lain juga ahli. Dengan itu maka beliau bisa menjadi sosok tokoh yang memang kita kenal sampai sekarang dan kita selalu banggakan gitu. Kalau tadi ya kita perlu juga mengisi dengan hal lain selain skill kaligrafi sehingga kita bisa menjadi kaligrafer yang handal, dan di balik itu kita punya etika yang baik dan bisa menjadi contoh bagi siapa setelah kita itu. Oke, para kawan-kawan kaligrafi sekalian, berarti kaligrafi itu bukan penghambat. Kaligrafi digitalisasi bukan penghambat tapi bisa jadi penyemangat. Bentar lagi buka, Sat. Gitu. Ini udah lumayan nih sekitar jam. Oke, intinya kawan-kawan semuanya tetap bersama kami di podcast ini. Insya Allah ke depan akan berkembang, temanya semakin menarik, dan nanti silahkan bisa ditaruh di kolom komentar yang ingin memberikan beberapa topik-topik yang sekiranya bisa yang dibutuhkan oleh para pegiat kaligrafi. Insya Allah kita akan buatkan kontennya, diskusinya ke depan itu, dan tetap semangat dan terus semangat gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Jazakumullah khair.